4, 3, 2, 1, 0. Kita semua sebagai ikhwan akhwat yang sedang belajar mengamalkannya, mengharapkan supaya disampaikan oleh Allah melalui mursyid kita untuk menjadi rijal menurut pandangan Allah. Rijal menurut pandangan Allah artinya lelaki yang dipandang oleh Allah bukan melihat jenis kelamin. Walaupun bapak-bapak jenis kelaminnya disebut laki-laki, tapi kalau dirinya malas untuk beribadah, malas dzikir, malas belajar, malas segala-galanya, itu bukan rijal menurut pandangan Allah, bukan lelaki menurut pandangan Allah, tapi itu dianggap perempuan. Tapi walaupun jenis kelaminnya perempuan, ibu-ibu, tapi dia gigih di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, khotaman, manakiban, belajar dan sebagainya, akhlaknya tidak tercela sesuai dengan tanbih yang diwariskan oleh sahabat sepuh, maka itulah yang disebut lelaki menurut pandangan Allah. Di Quran An-Nur ayat 37 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Allah menjelaskan, yang dimaksud rijal lelaki menurut pandangan Allah, la tulhihim, mereka yang tidak tertundukkan, tijaratun dengan harta benda dagangan, wala bai'un dengan jual beli, an dzikrillah dari mengingat Allah. Jadi walaupun sedang jual beli, ngurus harta benda dagangan, tapi hatinya tidak terikat dengan urusan jual belinya, selalu diisi dipenuhi dengan dzikrullah. Itulah rijal menurut pandangan Allah. Oleh karena itu, dzikir hati tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terhalang oleh pekerjaan, tidak terhalang oleh hadas besar maupun kecil. Di mana saja kita berada, hati harus selalu diisi dipenuhi dengan dzikrullah. Demikian pula di surat Al-Munafikun ayat 9 Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kamu tertundukkan, amwalukum dengan harta bendamu, wala auladukum dan dengan keluargamu, an dzikrillah dari mengingat Allah.
Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Barang siapa yang tertundukkan hatinya dengan harta dan keluarga sehingga lupa kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka dia akan termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Jadi inilah yang dimaksud dengan rijal oleh Allah, hatinya tidak terganggu oleh urusan dunia, oleh urusan keluarga dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dirinya tidak terganggu oleh urusan dagangan dan jual beli dari mendirikan sholat, di mana waktunya sudah tiba untuk menjalankan ibadah sholat, dagangannya, jual belinya ditinggalkan menuju untuk mendirikan sholat. Jadi sholat yang termasuk salah satu amal yang dicintai Allah adalah tepat awal waktu sholatnya. Jadi jangan mengulur waktu sholat. Karena mengulur waktu sholat termasuk salah satu tanda orang munafik. Salah satu yang dicontohkan oleh Pangresa Abah, beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah tepat awal waktu. Begitu dikumandangkan adzan tepat waktu masuk sholat, beliau sebelum adzan sudah ada di masjid. Sewaktu-waktu ketika mau ke masjid ada tamu, Pangresa Abah menghormati dulu tamu, karena ada hadis man kana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim doefahu. Orang yang iman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah dia menghormati tamunya. Ketika menghormati tamu, adzan sudah selesai, sunat qobliyah sudah dimulai. Pangresa Abah masih menghadapi tamu. Karena santri sudah dilatih mendirikan sholat tepat awal waktu, begitu sholat sunat selesai, iqomah yang adzan langsung qomat. Pangresa Abah belum ada. Begitu santri sudah masuk menjadi imam, Abah ke masjid, beliau mengikuti jadi makmum di belakang. Jadi tidak ketinggalan berjamaahnya. Ketika beliau sudah di kursi roda, saya yang imam sholat duhur, sholat asar, beliau pun mengikuti berjamaah di belakang. Jadi sholat yang sangat dicintai Allah tepat awal waktu berjamaah di masjid. Jadi orang-orang yang disebut rijal tidak pernah mengabaikan ibadah sholat. Wa ita'iz zakah, orang-orang yang dimaksud dengan lelaki oleh Allah tidak mengabaikan perintah zakat, di mana tadi sudah disampaikan bahwa di sini sudah dibangun bank syariah, BMT ya. Nah, inilah untuk memajukan ekonomi, di mana sudah berhasil. Jangan menyepelekan zakat. Kita yang sudah mampu
dan sudah sampai kepada nisab, jangan menyepelekan zakat. Alhamdulillah, bagi para ikhwan akhwat yang tadinya enggan mengeluarkan zakat, ada salah satu ikhwan dari Bandung, Linggar Bandung, orang paling kaya. Dia sangat benci kalau ada yang mengatakan urusan zakat. Begitu belajar mengamalkan dzikir, beliau memerintahkan kepada seorang ustadz agar untuk mengurus harta kekayaannya untuk diperhatikan keluarkan zakatnya. Inilah yang dimaksud dengan lelaki Allah. Dan yang terakhir, Allah menjelaskan yang dimaksud laki-laki oleh Allah, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka merasa takut ketemu dengan satu hari di mana hari itu terjadi gejolak hati dan mata, yaitu ketika ajal datang, khawatir hatinya lupa kepada Allah. Orang yang lupa hatinya kepada Allah dinyatakan kufur oleh Allah. Di mana roh keluar dari jasad, hatinya masih lupa kepada Allah, dinyatakan kufur oleh Allah, roh kita tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, mereka selalu memperhatikan hatinya, khawatir di waktu ajal datang, roh keluar dari jasad, hati masih lupa kepada Allah. Oleh karena itu Allah merintahkan wadkur rabbaka idza nasita. Ingatkan kembali di mana lupa, ingatkan kembali di mana lupa. Inilah yang disampaikan Allah untuk diperhatikan. Maka Syekh Ahmad Kanji diakui sebagai muridnya Tuan Syekh dan diantarkan menjadi pangkat rijal menurut pandangan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang sedang belajar mengamalkan Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah diantarkan oleh mursyid kita menjadi rijal pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memperkekal, memperkokoh, memperkuat amalan thariqat ini dengan sesungguh-sungguhnya, di mana wasiat dari Pangresabah Sepuh, ini amalan thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan dengan sebaik-baiknya guna untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, untuk menghindari kejahatan dunia dan akhirat. Mohon maaf, sekian saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Walaupun tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita terus bisa istiqomah mengamalkan Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai murid beliau oleh Pangresabah Anom. Amin. Amin.